Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Bapak pada kesempatan kali ini. Bapak akan membahas tentang mengenai pantun dan cerpen. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya harapkan kepada ketua untuk memulai dan memimpin doa kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada ketua, dipersilakan. Doa dimulai. Dan untuk sekretaris mohon dicatat bagi teman-temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini. Baik, Pak. Nah, pantun. Pasti sudah tidak asing dengan kata-kata pantun. Pantun sendiri terdiri dari 4 baris. Nah, baris pertama yaitu merupakan sampiran, dan kedua merupakan juga sampiran, dan baris ketiga dan keempat yang merupakan isi. Dan langsung saja untuk pembahasannya saya akan berikan sebuah contoh agar mudah dimengerti. Contohnya cari ikan dimakan habis. Cari ikan dimakan habis. Ikan bandeng banyak duri. Nah, ini adalah baris pertama, dan baris kedua ini merupakan sampiran. Dan untuk baris ketiga dan keempatnya yaitu cari ikan dimakan habis. Ikan bandeng banyak duri. Orang yang cantik sungguh manis, sungguh mengikat hati ini. Nah, baris ketiga dan keempat ini merupakan isi dari makna arti pantun tersebut. Nah, pantun ini memiliki saja yaitu ABAB. Nah, yang mana sih yang dinamakan dengan saja? Nah, yang dinamakan dengan saja yaitu akhiran dari setiap barisnya. Nah, barisnya yang berupa persilangan, yang mana baris pertama dan ketiga itu yang merupakan baris A, dan untuk baris yang ke akhiran dari baris kedua dan keempat merupakan akhiran B. Jadi persilangan ya. Dan berikutnya yaitu materi kita ada namanya cerpen.
sih yang dimaksud dengan cerpen? Ya, benar sekali anak-anak. Cerita pendek. Nah, cerita pendek ini biasanya ada suatu peristiwa yang dialami langsung oleh pengarangnya. Nah, cerita pendek ini memiliki unsur-unsur intrinsik yang pertama yaitu ada namanya tema. Tema ini merupakan suatu gagasan atau ide pokok yang berada di dalam suatu paragraf ataupun cerpen tersebut. Tema ini biasanya bisa berada di awal paragraf maupun di akhir paragraf dan tidak pula tersirat dari seluruh isi paragraf yang berada di dalam cerpen tersebut. Yang kedua ada namanya sudut pandang. Sudut pandang ini adalah penggambaran diri seseorang atau penggambaran orang menggunakan bahasa apa di dalam cerpen tersebut. Misalkan sudut pandang yang digunakan yaitu sudut pandang orang pertama, yang berarti sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku, saya, dan kami. Jika di dalam suatu cerpen tersebut memiliki unsur-unsur memakai kata aku atau saya maupun kami, berarti di dalam cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama. Yang ketiga yaitu ada tokoh atau penokohan. Nah, tokoh penokohan ini adalah sebuah penggambaran tokoh-tokoh siapa saja yang berada di dalam suatu cerpen tersebut, dan penokohan tersebut yaitu watak yang dimiliki dari setiap karakter maupun tokoh tersebut, baik antagonis, protagonis maupun dan lainnya. Yang keempat ada latar. Nah, latar ini berupa suatu tempat kejadian, suatu peristiwa. Latar biasanya dapat berupa latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang berikutnya ada alur. Alur merupakan lajur suatu peristiwa itu terjadi. Alur sendiri memiliki 3 bagian alur. Yang pertama alur maju. Alur maju biasanya penggambaran seperti ibarat dari masa kecil hingga ke dewasa. Sedangkan alur mundur yaitu penggambaran diri seseorang dari dewasa ke saat kecilnya. Dan alur campuran yaitu penggabungan antara alur maju dan alur mundur. Yang terakhir yaitu ada amanat. Nah, cerpen juga memiliki amanat yang disampaikan di dalam sebuah karyanya, yang berupa amanat apa yang disampaikan di dalam suatu cerpen tersebut. Mungkin ada yang perlu ditanyakan bagi anak-anak saya yang kurang mengerti ataupun kurang paham tentang materi baik pantun maupun cerpen pada hari ini, saya persilakan. Pak, isi cerpen itu harus kata-kata baku, Pak. Ya, benar sekali. Kata-kata cerpen pada materi sebelumnya yaitu harus menggunakan bahasa Indonesia yang bagus. Nah, bahasa Indonesia yang bagus kita singgung materi yang sebelumnya. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, dan yang mana bahasa Melayu tersebut digunakan pada bahasa Indonesia yang sekarang karena bahasa Melayu pada dasarnya telah dipergunakan masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadi
bahasa Melayu mudah dipahami dan dimengerti pada saat ini. Nah, bahasa Melayu tersebut terbagi menjadi dua bagian. Nah, pada zaman dahulu, bahasa Melayu tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu pasar. Ada yang mengerti apa itu yang dimaksud dengan bahasa Melayu pasar dan bahasa Melayu tinggi? Melayu pasar yang dipakai untuk perdagangan. Ya, benar sekali. Bahasa Melayu tinggi yaitu bahasa yang digunakan pada masa-masa kerajaan. Contohnya hanya orang-orang kerajaan saja yang diperbolehkan dalam penggunaan bahasa Melayu tinggi. Sedangkan bahasa Melayu pasar yaitu dipergunakan pada masyarakat umum, contohnya seperti masyarakat normal lainnya. Nah, itulah sedikit kita singgung masalah materi kemarin, yaitu mengenai sejarah bahasa Indonesia. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Nah, cukup sekianlah materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai pantun dan cerpen. Insya Allah kita akan bertemu di minggu depan yang akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu materi puisi. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Bilahi bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.